Halo guys, selamat datang di Nova Movie. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor fiksi ilmiah yang disutradarai David Gelb dan ditulis oleh Luke Dawson dan Jeremy Slater. Sebuah film yang berdurasi 83 menit ini mampu membuat kalian histeris karena ketegangan dan kengerian dari The Lazarus Effect. Oke, tanpa basa-basi warawiri lagi, ayo kita saksikan rangkuman film The Lazarus Effect berikut ini. Check it out! Film ini dimulai dari sebuah universitas yang di dalamnya ada satu tim peneliti yang beranggotakan 5 orang, yaitu Zoe, Frank, Clay, Nico, dan Eva, si videographer. Di sini kita akan melihat Eva sedang merekam Frank dan Zoe untuk menjelaskan apa tujuan dari penelitian mereka. Frank mengatakan bahwa mereka sedang menjalankan Lazarus Project yang berawal dari terobosan Zoe, dan juga menjelaskan cara mengaktifkan serum Lazarus ini dengan cara menggunakan pengatur debar jantung memakai muatan listrik. Di akhir rekaman, Frank mengatakan tujuan mereka mengembangkan serum ini yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang profesional agar bisa terus hidup, untuk memanjangkan umur seseorang yang kau sayangi dengan tanpa kerugian kognitif dan efek samping yang berkepanjangan. Keesokan harinya, mereka berkumpul di suatu ruangan yang ada di laboratorium untuk membahas uji coba serum yang gagal sebelumnya. Di saat mereka sedang pusing membahas kegagalan itu, Clay dengan santainya terus mengisap rokok elektriknya. Zoe yang tak suka melihat tingkah Clay yang tidak serius langsung menegurnya untuk berhenti merokok dan mengatakan kau brengsek kepada Clay. Frank yang melihat mereka berkelahi langsung menegur Zoe dan Clay untuk tidak bertingkah seperti anak-anak. Clay yang dari tadi hanya diam akhirnya berbicara dan langsung memberikan saran kepada mereka untuk mencoba memasukkan kalium terpilih ke serumnya dan batasi debar jantungnya jadi 30 milidetik, kemudian beri pH dan oksigen saat melakukannya agar bereaksi. Tanpa berbasa-basi, mereka langsung pergi ke ruangan uji coba untuk mencoba saran dari Clay. Di percobaan pertama mereka gagal, tapi Frank tak menyerah dan menyuruh mereka untuk mengulangnya. Namun di percobaan yang kedua, anjing mati itu juga tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Eva, si videographer yang sedang fokus merekam anjing, melihat anjing itu menggerakkan telinganya dan langsung memberitahukan kepada mereka. Tapi mereka tidak percaya dan Zoe berkata itu mungkin hanya stimulasi refleks otot. Tiba-tiba anjing itu langsung bangun dan menggonggong. Mereka yang melihat anjing itu hidup langsung membawanya untuk diperiksa. Setelah memeriksa anjing itu, Frank memberitahukan kepada mereka untuk merahasiakan hal ini, dan ia memberi nama anjing itu Rocky. Kemudian mereka berpesta kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan mereka. Keesokan harinya, mereka berkumpul lagi di laboratorium untuk memeriksa keadaan Rocky. Saat Rocky dimasukkan ke CT scan, ternyata serum Lazarus itu masih ada di aliran darahnya. Frank mengatakan seharusnya serum itu sudah menghilang dalam beberapa jam. Clay juga menunjukkan keanehan di batang otak anjing itu yang menandakan itu adalah gejala hipotiroidisme yang bisa membuat anjing itu menjadi sangat agresif. Singkat cerita, keesokan harinya dekan memanggil Frank. Ternyata penelitian tersembunyi mereka sudah sampai di telinga dekan universitas dan hasilnya penelitian mereka akan dihentikan. Dekan juga memberitahukan kepada Frank bahwa ada perusahaan yang akan melanjutkan penelitian mereka dan akan menyita semua yang berkaitan dengan Lazarus Project. Tapi Frank dan timnya tidak menyerah begitu saja. Mereka berencana untuk menduplikasikan serum itu dan ingin membuktikan kalau serum itu berhasil. Malam pun tiba. Berhubung hanya Eva saja yang tidak diambil kartu kuncinya oleh universitas, maka Eva lah yang ditugaskan untuk masuk ke universitas dan membukakan pintu belakang untuk mereka. Singkat cerita, akhirnya Eva berhasil membuka pintu belakang.
Sebelum pintunya ditutup kembali, Frank menyuruh Eva untuk pergi karena dia bisa saja tertangkap dan dipenjara jika mereka ketahuan. Namun Eva hanya diam dan langsung menutup pintunya. Kemudian dia pun menyusul yang lain ke laboratorium. Saat sudah di laboratorium, Nico langsung ditugaskan untuk meretas CCTV universitas agar mereka bisa mengetahui pergerakan security. Persiapan pun selesai dan Frank langsung menyuruh Zoe menarik tuas listrik untuk mengalirkan listrik agar serum Lazarus aktif. Saat Zoe menarik tuasnya, Zoe langsung tersengat listrik dari alat itu karena Zoe lupa melepaskan cincinnya. Frank yang melihat Zoe sudah terbaring langsung memeriksanya dan ternyata Zoe sudah tiada. Tak putus asa, Frank mencoba untuk memberikan suntikan adrenalin tapi itu tak berhasil. Kemudian Frank mencoba kembali dengan menggunakan alat pacu jantung namun tetap gagal. Frank yang tak sanggup menahan kesedihannya karena ditinggalkan Zoe, memutuskan untuk menggunakan serum Lazarus untuk menghidupkan Zoe. Frank yakin akan berhasil karena di percobaan sebelumnya mereka bisa menghidupkan anjing yang bernama Rocky. Tapi Clay, Nico, dan Eva menolaknya karena serum itu belum pernah dicoba ke manusia sebelumnya. Frank tetap ingin menggunakan serum itu dan berkata, "Kalian pergilah dan biarkan aku melakukannya sendiri karena aku tak mau kehilangan dirinya." Dengan perasaan takut dan sedih melihat Frank, akhirnya mereka mau membantu Frank untuk menggunakan serum itu ke mayat Zoe. Zoe pun disuntikan serum Lazarus oleh Frank dibantu Nico, Clay, dan Eva. Saat Frank sedang menyuntikan serum Lazarus kepada Zoe, tiba-tiba terdengar suara langkah security. Nico, Clay, dan Eva langsung menyuruh Frank untuk bersembunyi sampai security kampus itu pergi. Tak lama kemudian security itu pun pergi karena suasana tetap aman. Untuk memastikan security telah pergi, Frank keluar ruangan dan mengecek. Kemudian Frank berbalik memasuki ruangan dan alangkah terkejutnya Frank melihat Zoe sudah duduk dengan wajahnya tertutup kain putih. Frank mendekati Zoe dengan perlahan dan ternyata Zoe hidup kembali berkat serum Lazarus. Tim lalu mulai memeriksa keadaan Zoe dan Zoe dimasukkan ke dalam CT scan. Clay memeriksa hasilnya dan Clay mengatakan kepada Frank bahwa ada yang salah dengan Zoe. Tapi Frank tidak menerima pendapat Clay dan berkata akan mengeluarkan serum Lazarus yang masih ada di dalam darah Zoe. Nico dan Eva pun ikut melihat hasil pemeriksaan Zoe di monitor. Nico berkata kepada Eva bahwa manusia hanya menggunakan 10% kapasitas otaknya di setiap saat, tapi di monitor bagian otak Zoe semuanya terlihat bersinar. Setelah diperiksa, Frank membawa Zoe ke sofa. Zoe bertanya kepada Frank, bukankah seharusnya mereka ke rumah sakit? Tapi Frank menjawab bahwa peralatan di laboratorium tersebut lebih lengkap dan selain itu, tak ada yang dapat merawat Zoe lebih baik daripada Frank. Frank terus meyakinkan Zoe bahwa Zoe akan baik-baik saja. Frank beranjak dari Zoe dan berjalan ke timnya. Zoe yang kini sendiri mulai merasakan keanehan. Zoe mampu mendengar kata hati dari teman-temannya termasuk Frank. Bahkan Zoe mampu menggerakkan pulpen tanpa menyentuhnya. Singkat cerita, Zoe ke kamar mandi. Di kamar mandi, Zoe melihat di cermin bahwa ia punya dua wajah. Wajah yang satu tersenyum sedangkan yang lainnya bingung. Tidak lama kemudian datanglah Rocky, si anjing. Rocky menggeram melihat Zoe dan seketika itu juga keganasan Zoe muncul lalu Zoe membunuh Rocky. Setelah itu Zoe pergi ke ruangan kerja Frank. Zoe mendekati Frank lalu Zoe mengatakan bahwa ada yang salah. Zoe mengatakan bahwa ia berubah, tapi Frank tidak mau mendengarkannya dan mengatakan bahwa Zoe baik-baik saja. Frank kemudian menyuntik Zoe dan berkata Zoe hanya harus tidur sebentar. Zoe pun tertidur. Lalu datanglah Eva menyelimutinya, dan entah bagaimana Eva dimasukkan Zoe ke dalam mimpinya. Dalam mimpi Zoe, Eva berada di sebuah lorong apartemen yang sedang terbakar. Di sana Eva juga melihat seorang anak kecil. Tiba-tiba tangan Eva digenggam oleh seseorang yang tangannya hangus terbakar dan Eva pun terbangun dari mimpinya. Frank, Nico, dan Clay pun heran melihat Eva yang sedang ketakutan dan mereka bertanya apa yang telah terjadi.
Eva pun menceritakan hal yang baru saja ia alami, tapi Frank tidak percaya dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Frank mengatakan bahwa pasti Joy lah yang telah bercerita kepada Eva. Tapi anehnya, lengan Eva terluka seperti terkena sesuatu yang panas, seperti mimpinya. Kita berpindah ke Nico yang sangat mahir dalam komputer. Nico mengatakan seseorang telah mengawasi mereka dan melihat apa yang selama ini telah mereka lakukan. Seketika itu juga Frank menyuruh mereka berkemas karena mereka akan pergi dari tempat itu. Sementara Frank, ia pergi mengemasi barang lainnya di ruangan sebelah. Next kita ke Zoe yang terus bermimpi sama. Lorong apartemen yang terbakar, dan di dunia nyata Zoe mulai melayang dari tempat tidurnya. Saat sedang melayang, matanya terbuka dan bola matanya sudah berubah menjadi hitam. Zoe berteriak. Teriakannya didengar Nico. Nico pun beranjak untuk memeriksa keadaan Zoe, tapi Zoe tak ada di tempat tidurnya. Nico mencari Zoe ke ruangan lain. Tiba-tiba saja Zoe muncul dan membuat kaget Nico. Zoe meminta Nico menolongnya agar merasa normal kembali. Tapi Nico menolaknya dan mengatakan mereka masih berusaha mencari tahu keadaan Zoe. Tapi Zoe tidak terima dengan penolakan Nico, dan Nico pun dibunuh dengan cara mengenaskan. Ia dijepit di dalam lemari sampai darahnya meluncur keluar. Setelah membunuh Nico, Zoe kembali duduk di tempatnya semula. Saat Frank, Clay, dan Eva mendatanginya, Zoe berpura-pura seperti baru bangun. Lalu Frank bertanya, "Di mana Nico?" Dan Zoe mengatakan mungkin ke kamar mandi. Tapi Clay langsung menjawab bahwa Clay baru dari kamar mandi dan Nico tidak ada di sana. Dan Zoe dengan santainya mengatakan bahwa itulah yang dikatakan Nico. Clay yang merasa jengkel dengan jawaban Zoe langsung ingin menelpon polisi, tapi Frank mencegatnya dan mereka adu mulut. Saat Clay ingin menelpon lagi, lampu tiba-tiba padam dan telepon pun mati. Frank dan Clay keluar ruangan mencoba mencari jalan untuk keluar, tapi hasilnya nihil. Mereka tak bisa membuka pintunya. Kita ke Eva dan Zoe yang sedang duduk berhadapan. Saat ingin pergi, Zoe mengatakan kepada Eva bahwa Eva tak pantas di sini dan tak akan pernah jadi bagian dari timnya. Lalu masuklah Clay dan Frank yang mengatakan pintunya tertutup otomatis dan tak bisa dibuka. Eva tidak peduli dengan kedatangan Frank dan Clay, langsung bertanya pada Zoe di mana Nico, karena Zoe lah yang terakhir bersama dengan Nico. Clay pun ikut bertanya di mana Nico kepada Zoe sambil menunjuk-nunjuk Zoe dengan rokok elektriknya. Saat ia sedang berteriak kepada Zoe, tiba-tiba rokok elektrik yang dipegangnya langsung masuk ke tenggorokannya dan membuat Clay tersedak. Eva dan Frank yang kaget dengan apa yang telah terjadi langsung mengambil tang dan senter. Mereka berusaha mengeluarkan rokok itu dari tenggorokan Clay dan itu berhasil. Tapi Clay telah tewas. Frank dan Eva yang masih kaget melihat ke arah Zoe yang duduk dan sedikit tersenyum. Lalu semua penerangan di ruangan itu tiba-tiba saja mati. Frank dan Eva panik karena Zoe menghilang dari tempat duduknya. Saat sedang panik dan mencari Zoe, semua peralatan dan perlengkapan yang ada di laboratorium itu melayang di udara dan Zoe lah yang membuat semua itu terjadi. Lalu peralatan itu jatuh berhamburan menimpa Frank dan Eva. Tidak lama kemudian, Frank dan Eva bangun. Lalu mereka mencari senjata yang dapat digunakan untuk menghentikan Zoe, dan mereka mendapatkan obat embutramide. Frank berencana menyuntikannya pada Zoe. Sebelum pergi, Frank menyuruh Eva untuk berjanji bahwa Eva tidak akan membiarkan Zoe keluar dari laboratorium tersebut dalam keadaan hidup dan menyakiti orang lain. Lalu Frank pun pergi mencari Zoe. Frank pun menemukan Zoe di lorong laboratorium, lalu Frank mendekatinya dan membujuk Zoe. Frank mengatakan bahwa ia akan memperbaiki keadaan dan membantu Zoe. Zoe yang tidak langsung percaya memegang kepala Frank dan mendengar isi hati Frank. Dan ternyata Frank ketahuan akan membius Zoe dan menghentikannya. Zoe pun marah dan langsung menekan kepala Frank sampai darah keluar dari hidungnya dan Frank pun tewas. Zoe lalu beranjak pergi ke dalam lab
dan menyuntikkan semua serum Lazarus ke tubuhnya, lalu ia mencari Eva. Eva yang tengah panik menyiapkan suntikan embrutamide untuk Zoe. Dalam kegelapan, Eva yang ketakutan mencari Zoe. Eva mencari Zoe di setiap ruangan sampai akhirnya Zoe muncul dengan kepala berada di bawah, tepat di depan Eva. Lalu Zoe mendorong Eva dan Eva langsung masuk ke dalam mimpi Zoe. Eva sekarang berada di lorong apartemen yang sedang terbakar bersama seorang anak kecil yang ternyata itu adalah Zoe, dan di tangannya ada korek api. Eva bertanya apakah Zoe yang memulai kebakaran itu, dan Zoe kecil pun mengiyakan. Tak lama kemudian Zoe dewasa pun muncul di mimpi tersebut. Zoe yang tampak membara dan menyeramkan menghampiri Eva dan Zoe kecil. Eva lalu menyuruh Zoe kecil membuka pintu ruangan yang di dalamnya ada orang-orang yang sedang meminta tolong. Saat Zoe kecil berhasil membuka pintu, Eva pun berhasil menyuntikkan embrutamide ke dada Zoe dan Zoe pun roboh. Sementara itu, datanglah tim penolong memasuki ruangan. Salah satu dari mereka mendekati Eva dan bertanya apakah ia baik-baik saja, lalu memeluknya. Saat Eva menoleh ke arah tempat Zoe ambruk, ternyata Zoe sudah tidak ada dan ternyata Zoe lah yang sedang memeluk Eva dan Eva pun dibunuh oleh Zoe. Zoe lalu membawa Eva dan yang lainnya untuk dihidupkan kembali menggunakan serum Lazarus yang ada di dalam darah Zoe. Pertama, Zoe menyuntikkan serum Lazarus ke Frank, hingga Frank pun sadar terbangun dari matinya dengan mata terbelalak dan mulut yang menganga. Dan film pun tamat. Oke guys, itu tadi rangkuman film The Lazarus Effect. Jika kalian suka dengan video ini, like, komen, dan subscribe Nova Movie. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru berikutnya. Oke, thanks semua dan ciao, bye-bye.